Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah bukan urusan gue. Ini emang kalau kita ngomong masalah tema bukan urusan gue, kayaknya ini orang gak peduli sama Gak boleh orang semuanya. bersifat seperti itu, tidak ada kepedulian bagaimana orang-orang kan pasti membutuhkannya. Memangnya kau hidup sendiri di dunia ini, harusnya ada kepedulian kepada sesama manusia. Pak Ustadz, Ya. saya kan lagi bacain tema, Oh. kenapa Pak Ustadz marah sama saya? Saya kan tidak suka banget dengan orang-orang seperti itu. Oh gitu. Ustadz, Tuh, curhat tuh dong. sebentar tuh, ada yang angkat tangan. Kenapa udah nyerah ya? Udah gak kuat Pak Ustadz ya? Kayaknya udah gak kuat sama Ustadz. Kenapa? Kenapa jadi, gak? jadi gini mau sharing pengalaman aja. Boleh. Dulu sempet pernah ngebantu temen, tapi temennya itu malah nyalahin, dia bilang ya bukan urusan lo. Jadi dia ada masalah kita bantuin, malah dia bilang bukan urusan lo, ngapain lo harus ikut-ikutin gue gitu loh. Dan kita juga agak ngerasa, kan kita udah nolongin, kok malah dia bilangnya kayak gitu loh. Bukannya bilang Oh, terima bukannya kasih bilang gitu terima ya. kasih. Jadi maksudnya si temannya mengira bahwa ini ikut campur banget sih Iya. ini orang. Nah, gitu. padahal niatnya dia untuk membantu. Gini, Gitu. gini. Ustadz, Oh sebentar lagi, ada lagi belum nih. dibahas. Wow, oh bentar. ih, Kenapa, kalau kenapa, yang Cis? ganteng aja langsung disamperin. Apa? Aku juga cantik. Tapi kan bagiannya Ustaz Sofi. Aku juga pernah kayak gitu. Kejadian yang sama. Nggak sama sih. Oh tapi? Tadi katanya kayak gitu. Pernah, maksudnya masih satu tema. Oh masih satu, tema. hampir mirip-mirip. Nah jadi teman aku, hampir sama ding. Aduh labil anak remaja. Oh ya Allah, anak remaja. Sebentar, jangan diterusin. Jangan-jangan tadi mau bantu dia ya? Dianya yang gak suka. Iya, sebenarnya dia yang dibantu bukan. Jangan bilang-bilang. Aku pernah mau bantuin teman aku, emang nggak deket sih, tapi satu kelas. Aku mau bantu, tapi karena mungkin nggak terlalu deket atau mungkin dianya kayak risih gitu. Jadi udah nggak apa-apa, nggak usah. Padahal aku tahu dia itu butuh bantuan gitu. Terus aku yang nggak apa-apa, tapi dianya nolak gitu. Oh karena gengsi mungkin, dia gengsi. Itu gimana tuh? Gini, Nah, ini dua sekaligus ada jadi dua satu. kasus, dijawabnya satu kali saja. Sini Pak Ustadz. Dua-duanya gimana kalau maju? Biar kasusnya terselesaikan. Coba, Ini. Rangga Ayo mau sini. izin? Buat Which is ini. Rangga yang mirip muka orang tuanya. buat Rangga gini. Rangga, kalau kita membantu orang, lihat-lihat dulu apa yang kita akan bantukan. Jangan sampai itu sifatnya pribadi. Nyebokin, gak boleh. Oh iyalah. Gorekin telinga orang, Iya iyalah. boleh. Berarti yang dilihat itu bukan Dilihat orangnya. kasusnya. Oh, kasusnya. Apakah kasus ini bersifat pribadi, jangan ikut campur. Jatuhnya nanti orang malah tersinggung. Kecuali dia minta bantuan. Ya, Oh, kalau beda pribadi lagi. pasti minta bantuan. Iya. Ada orang tidak suka dijodoh-jodohin. Tidak suka diatur-atur. Karena kalau kita tidak suka, aduh kenapa sih rambutnya begini? Bisa jadi dia suka dengan rambutnya seperti itu. Jadi ada sifat pribadi. Kalau Ricis, Kaget Ricisnya. Awas hati-hati. 4 hari berturut-turut di sini kena serangan jantung. Jangan sampai setahun ke depan. kalau Ricis alhamdulillah ada memang orang bersifat mandiri. Contoh, tukang itu yang catat-catat listrik. Biasa kan lihat, tukang catat Leiden itu. Air pump itu. Iya, air minum. Air PDAM gitu kan. Iya. Dia catat-catat. Itu enggak usah diajak masuk. Ayo masuk ke dalam makan. Ada memang yang, Nggak usah yang tukang jauh-jauh. ngukur-ngukur. Nggak usah jauh-jauh Ustadz sama saya misalnya. Saya lagi bawa barang-barang berat. Ini saya Ustadz Zoki saya bantu gitu kata Ustadz. Kata saya nggak perlu Ustadz bisa kok sendiri gitu ya kan Ustadz. Oh, ini kejadian nyata kan? Sama juga suami mau bantu istri bawa tasnya. Enggak bagus kelihatan. Iya. Suami bawa- Tas tangan jangan. Tapi kalau tas yang berat-berat suaminya bantuin. Iya, jangan tas yang gamblok istrinya. Jangan dong, Jalannya terus jadi kasihan. berubah lagi. Jadi ada Aduh. memang sesuatu kadangkala suami pun tidak boleh bantu istri. Betul. Termasuk istri tidak boleh bantu suami. Sebentar Pak Ustadz, ini saya juga mau minta Tapi- tanggapan dari anak muda. Sebentar sini anak muda. Tapi ini kan dalam hal membantu. Sebentar, sebelum menjawab ukur tinggi dulu. Ini udah pasti ukuran tingginya nih. Coba ditaruh di sebelah mana? Sebelah sana, balik lagi dikit. Coba tukar, geser. Nah, turun naik. Lanjut. Ya lembah ya. Aduh. Aku selalu berada ummatan wasatan. Di tengah. Selalu berada di tengah-tengah. Silakan Ustadz Syam. Oke, biasanya Bagus sih sekali. dalam Ini pernyataan. Belum. padahal aku mau bantu ya, gini nih. Iya. Saya mau bantu jawab. Terus udah kasihan ternangis lagi Ustadz Syam. Ustadz Syam silakan, mohon izin ya. Oke, jadi biasanya kalau dalam hal membantu, betul tadi kata Ustadz harus dilihat dulu kasusnya. Tapi yang paling sering ini kalau misalnya kita cuek dalam misalnya teman kita lagi berbuat maksiat gitu loh. Oh, nauzubillah. Nah, ya Nauzubillah. kita kadang
bilangin gitu, jangan minum misalnya kan, jangan drugs misalnya. Jangan minum air putih jangan apa? minum minuman keras. Oh minuman keras, misalnya, kalau minum kayak air putih gak batu. apa-apa. Iya, iya. Terus? Jangan minum alkohol, jangan minum alkohol, jangan drugs misalnya itu. Jangan minum yang keras batu gitu. Air raksa. Terus, Es batu. Iya, terus? Biasanya bilangnya, bukan urusan lu kan yang sakit, gua juga. Ngapain lu yang ngurusin gua? Yang seperti ini biasanya cara mencegahnya yang pertama dengan tangan, kalau bisa minumannya kita curi misalnya kan, kita ambil. Yang kedua dengan lisan, dibilangin, kalau emang nggak bisa dibilangin baru yang terakhir didoakan. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Masya Allah. Tuh jadi memang juga ada cara-caranya dan juga Tahap-tahapnya. lihat juga kasusnya seperti apa. Kalau tadi bicaranya Ustadz, kalau kasusnya ini lebih pribadi dan dia nggak mau sharing atau dia malu, jangan ikut campur juga. Sama juga malah yang merasa pernyataan dari diobok-obok Ricis, hidupnya. kadang-kala memang ada orang Ricis, aku panggil Cis aja. Ricis itu kadang-kala memang ada orang yang mau mandiri. Iya. Nah. Mau mandiri, ndak suka dicampuri masalah kehidupannya. Betul. Malah Nggak usah jadinya jauh-jauh. kalau dibantuin jadinya merasa ih apaan sih gitu. Iya. Kan masa terganggu Betul. malah. Ini makanya gini Nggak aja deh usah Pak Ustadz. jauh-jauh. Pak Ustadz gini Nggak aja Pak usah Ustadz. jauh-jauh. Apa? Ricis sama kakaknya kan tidak satu rumah. Oh iya Iya. benar. Kayaknya Ricis ini mau mandiri. Pak Ustadz gini Pak Ustadz, gimana kalau misalnya ini langsung aja kita jelaskan secara umumnya buat jamaah semua yang ada di rumah juga dan di studio. Kalau kita berbicara tentang kita peduli, kadang kita itu kan mau ikut campur seolah-olah. Jadi batasannya sampai di mana sih kalau kita harus peduli? Mohon izin. Batasannya! Aduh astagfirullahaladzim, yuk duduk aja deh. Duduk aja duduk. Membicarakan masalah batasan. Disinilah gunanya pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Ingat, kepada suami jangan ikut campur masalah keuangan dapur. Nggak bagus. Suami itu menteri luar negeri. Istri menteri dalam negeri. Masalah uang jajan anak, beli-beli ini, rempah-rempahnya, ikan, nggak usah suami ikut campur. Itu namanya suami pelit. Suami hanya kasih uang segini, terserah mau dihabiskan, mau disisakan, terserah Anda. Maka istri berkata, betapa baiknya suamiku. Dan istri yang baik kalau kekurangan, bunyikan itu tempat berasnya. Atau kalau kehabisan gula, bikin teh tanpa gula. Jadi sebenarnya pembagian tugas itu sangat penting. Sama juga istri yang baik, jangan pernah ikut campur masalah kantornya suami. Itu adalah istri yang tidak baik. Suaminya adalah orang nomor 1. Dia orang nomor 00. Iya, suaminya bintang 1, dia jadi bintang 2. Dia lebih ditakuti daripada atasannya, padahal yang jadi atasan adalah suami. Kadang-kala istri ikut campur masalah kantor suaminya, itu tidak boleh. Jadi ada batasan seperti itu. Makanya termasuk yang di rumah, mohon maaf, saya tidak menggurui. Kadang-kala memang harus ada pembagian tugas. Itu paling penting. Termasuk anak-anak yang sudah usia besar, apalagi umur 10 tahun, jangan pernah tidur sebaran sama orang tua. Tidak boleh. Pisahkan dia di umur 10 tahun itu. Nora, ingat. Tinggal 3 tahun lagi. Kamu harus pisah soalnya ranjang sudah tidak muat. Saya kalau mau tidur Bu, anak saya 4, istri saya tuh menangis kalau malam. Nangisnya, aku tidur di mana? Usahakan ada kamar pribadi. Dan termasuk orang tua, jangan seenaknya saja langsung masuk di kamar anak. Ketuk-ketuk dulu. Sama juga anak, ketuk-ketuk juga. Sama juga pembagian tugas anak laki-laki, anak perempuan. Harus dibagikan sehingga tidak ada yang merasa terzalimi. Buat jamaah yang di rumah Ya, jangan kemana-mana, oleh-oleh. kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mereka akan saling menasehati, saling mengajak kepada kebaikan. Ricis ke masjid yuk. Ayo. Ricis ke penghulu yuk. Ah.